Kunci doa dikabulkan atau tidak bukan tergantung dari indahnya kata-kata dan banyaknya kata-kata. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, doa bukanlah masalah kata-kata, tetapi doa masalah hubungan dan komunikasi. Ada kerinduan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Close to You, sebuah acara yang untuk mengajak kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Allah yang sangat baik, kami mengucap syukur hari ini. Kebaikan-Mu, perkenanan-Mu, dan kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan setiap hari. Sebentar ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus pimpin kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang sedang melihat tayangan ini. Roh Kudus terus bekerja, berbicara pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali beberapa orang datang kepada saya dan berkata demikian, Bapak, saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa seperti orang itu. Berdoanya kok bagus sekali, berdoanya kok semangat sekali seperti itu, gitu ya. Saya hanya bisa berdoa dengan sederhana saja dan kadang-kadang saya nggak punya kata-kata untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu, di tayangan Close to You hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dan sama-sama belajar bahwa ternyata berdoa itu sederhana. Itulah yang menjadi tema Close to You pada hari ini. Nah, saya akan bacakan di Filipi 4 ayat 6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu, doa itu sederhana, tetapi mendatangkan keajaiban dan kekuatan. Di Filipi ini dikatakan ketika kita khawatir, kita berdoa dengan ucapan syukur. Kita nyatakan kekhawatiran kita, segala hal keinginan kita dengan doa. Jadi, doa itu sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Nah, kenapa doa itu sederhana, Bapak Ibu? Ya, bagaimana kita seharusnya berdoa? Ya. Nah, kita akan baca di Matius 6 ayat 5 sampai 13. Kita akan bahas satu persatu ayatnya, memberikan gambaran kepada kita bahwa berdoa itu sederhana. Ayat yang kelima dari Matius 6 berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalannya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Doa itu sederhana, karena doa bukanlah sesuatu untuk dilihat dan dipuji orang lain. Karena ketika kita berdoa, kita hanya ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain, kita sudah mendapatkan upahnya. Jadi kata-kata apa yang Tuhan berikan kepada kita, sesederhana apapun yang bisa kita naikkan dalam doa, itu akan berdampak luar biasa. Bagian yang kedua, kenapa doa itu sederhana? Di ayat yang ke-6 dari Matius pasal yang ke-6 berkata demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau pertama tadi doa itu sederhana, bukan untuk dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, doa itu bicara mengenai hubungan atau komunikasi kita dengan Allah dalam Yesus Kristus. Makanya kita masuk di dalam kamar, kita berdoa, dan dimanapun kita berada ketika kita berdoa, Allah melihat kita dan akan membalasnya. Jadi ketika dikatakan kalau kita khawatir, naikkan segala keinginan kita di dalam doa, maka dikatakan demikian. Doa itu komunikasi. Nah, kalau kita bicara mengenai bahwa doa itu komunikasi dan hubungan, dan tidak ada pembatas lagi antara kita dengan Allah, jadi kita bisa ngomong apa saja ketika dalam doa-doa pribadi kita. Dengan kata-kata sederhana, apa yang engkau pikirkan. Seperti engkau bicara kepada bapakmu, seperti engkau bicara kepada orang tuamu, bilang saja apa yang Tuhan taruh dalam hati. Doa tidak untuk dilihat dan dipuji orang. Dan yang kedua, doa adalah merupakan hubungan dan komunikasi kita dengan Allah. Yang ketiga, di Matius ayat yang ke-7 dari Matius pasal 6 berkata demikian. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Kunci doa dikabulkan atau tidak bukan tergantung dari indahnya kata-kata dan banyaknya kata-kata. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, doa bukanlah masalah kata-kata, tetapi doa masalah hubungan dan komunikasi. Ada kerinduan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, doa bukanlah masalah kata-kata. Seberapapun kata-kata yang kau miliki, mungkin sangat sederhana, dengan bahasa yang kau pahami, Allah juga paham bahasamu.
Bahkan ketika engkau mungkin suatu saat gak bisa berkata apa-apa, engkau hanya tundukkan kepala, engkau hanya diam saja. Karena terlalu berat tekananmu, engkau hanya meneteskan air mata. Bahkan Allah juga bisa mendengar dan mengerti arti bahasa tetesan air mata. Yang keempat, kenapa doa itu sederhana? Di ayat 8 berkata demikian. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, doa adalah merupakan ekspresi isi hati kita. Ketika engkau berdoa, engkau mau mengucap syukur, engkau ekspresikan itu dalam doa. Ketika engkau ada keinginan, ada kekhawatiran, engkau ekspresikan itu dalam doa. Jadi bukan masalah kata-kata. Jadi ada 4 hal yang mendasari bahwa doa itu sederhana. Yang pertama, doa bukanlah untuk kita dilihat dan dipuji orang bahwa kita hebat dalam berdoa. Yang kedua, doa bicara tentang hubungan dan komunikasi kita dengan Allah. Yang ketiga, doa bukanlah masalah kata-kata. Dan yang keempat, doa adalah ekspresi dari isi hati kita. Pelajari baik-baik Matius 6 ayat 5 sampai 13. Dan di situ kita akan mendapatkan rahasia luar biasa. Doa dengan kesederhanaan kita, tapi dampaknya luar biasa. Dan yang terakhir, ketika engkau sudah berdoa, apa yang harus engkau lakukan? Di Filipi 4 ayat 8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Seringkali ketika kita khawatir, kita dalam tekanan, kita berdoa, begitu kita sudah berdoa menyerahkannya itu kepada Tuhan, tetapi begitu kita sudah bilang, Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku padamu. Namun, begitu kita keluar dari ruang doa, kita masih membawa kekhawatiran itu. Padahal kita sudah bilang kita serahkan sama Tuhan. Nah, Filipi ini mengajarkan kepada kita, ketika engkau sudah berdoa, menyerahkan segala kekhawatiranmu sama Tuhan, semua yang benar, yang adil, yang manis, yang sedap, pikirkanlah itu. Jadi ketika kita sudah berdoa, pikirkanlah hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik itu akan terjadi padamu oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kepada kami, dalam kesederhanaan kata-kata kami, doa kami sangat berdampak luar biasa. Biarkanlah hari-hari ini ya Bapak, ketika kami berdoa, adalah sarana kami untuk membangun hubungan dan komunikasi dengan Engkau. Dan ketika kami sudah berdoa, biarkanlah kami memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, karena kami tahu segala yang baik itu datangnya daripada Engkau. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang sedang melihat tayangan Close to You pada hari ini. Mereka mungkin dalam pergumulan dan tekanan. Biarkanlah dengan kesederhanaan mereka, dengan kata-kata yang mereka miliki, hari ini mereka boleh naikkan doa pujian mereka kepada Engkau. Dan Engkau Allah yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, acara Close to You pada hari ini. Dan mari semakin hari semakin intim sama Tuhan, berdoa, memuji, dan merenungkan firman Tuhan. Close to You.